langsung sambungkan dengan Bapak Dr. Andes Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Mandailing Natal. Kepada Bapak Dahlan Hasan Nasution saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf berhubung karena ada tamu dari provinsi tadi saya terlambat dan saya sudah siap untuk bergabung dengan seluruh teman-teman. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, optimisme Mandailing Natal menuju normal. Lalu saya sampaikan data kasus COVID-19 bahwa Mandailing Natal ada ODP sebanyak 6 orang, OTG 27 orang, DP 1 orang, dan positif 1 orang. Yang membuat kita seharusnya sudah sekian lama kita pertahankan zona hijau, sekarang kita sudah masuk zona kuning. Dalam kaitan ini saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mari jalankan protokol kesehatan, mari kita sayangi diri kita sendiri, mari kita sayangi keluarga, mari kita sayangi lingkungan, mari kita sayangi seluruh masyarakat Mandailing Natal. Tentunya tidak lain, harus kita jaga diri kita agar bisa dari diri kita menular kepada orang lain, dan agar tamu kita yang tidak kita kenal datang dari luar walaupun putra daerah kiranya tetap menjalankan protokol kesehatan tanpa mengurangi rasa hormat kami, kiranya melapor diri, kiranya juga menjalankan seluruh rangkaian pemeriksaan sehingga kita semuanya sama-sama selamat. Ini barangkali pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, baik, menyambung dari yang disampaikan Pak Bupati Mandailing Natal, berikut ini akan kami tampilkan beberapa slide materi dari Pak Bupati Mandailing Natal. Baik, yang pertama, agar kita selalu cuci tangan. Memang bagi yang beragama Islam barangkali cuci tangan ini termasuk yang sudah wajib dalam mengambil wudhu untuk Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk saya hormati, saat ini saya sedang berada di lokasi legenda Sampurna yang senantiasa mengeluarkan uang dan dalam rangka mengantisipasi berbagai virus. Kami telah membuat kursi yang bisa digeser untuk bergerak sehingga bisa kita mendapatkan uap air sehingga masyarakat dapat tertolong mengenai perawatan kesehatan.
Bapak Ibu yang kami hormati, sudah barangkali yang dapat kami sampaikan, dan pada pertanyaan masih sedia untuk memberikan jawaban. Tapi bagaimanapun juga, ini penanganan COVID-19 ini harus bersama, tidak bisa hanya satu pihak, harus bersama masyarakat sekalian. Oleh karena itu kita minta, mari kita jaga kesehatan kita bersama, sehingga ini dan harus tidak boleh kita berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan cobaan yang maha berat ini segera berakhir dari dunia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Bupati Mandailing Natal yang telah memaparkan pemaparannya. Kami sebagai admin meminta tolong dan memohon kepada Bapak agar kiranya bersedia men-share video yang baru ditampilkan tadi, Pak, agar kita bisa share juga kepada publik. Baik, kami akan share ya Bu ya. Iya, ada beberapa pertanyaan nih yang mau ditujukan kepada Bapak. Silakan. Pertanyaan pertama dari Bapak Nedi Rinaldi, bertanya kepada Bapak mengenai keberadaan COVID-19. Sebagian besar dan umumnya masyarakat Mandailing Natal itu masih menolak dan tidak percaya dengan adanya COVID-19 karena mereka menganggap bahwa perilaku kehidupan masyarakat kita masih berjalan seperti biasa, dan apalagi kita awalnya ditetapkan sebagai zona hijau. Jadi bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana kira-kira caranya agar masyarakat lebih memahami keberadaan COVID-19 ini? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Sekali kalau saya memberikan pemahaman dari seluruh Forkopimda secukupnya, baik pemerintah daerah, kepolisian, barangkali Pak Kapolres itu kemana-mana, Ketua DPR itu sudah kemana-mana, dan di Pengadilan Agama juga demikian, di PN juga demikian. Artinya seluruh komponen pemerintahan itu sudah melaksanakan pemahaman, memberikan pemahaman, namun tidak juga dimengerti oleh masyarakat. Itu benar, kita jalur hijau. Nah, hijau dulunya itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi ketidakpercayaan kita inilah makanya kita sekarang menjadi zona kuning. Oleh karena itu kita minta kepada seluruh masyarakat, jangan dengarkan berita-berita yang miring. Apalagi ada seorang yang berlatar belakang kesehatan mengatakan tidak ada COVID-19, tidak ada COVID-19. Masya Allah, dunia sudah geger. Masa kan kita tidak mengakui itu? Saya mempertanyakan latar belakang SKM yang bersangkutan itu. Jadi saya minta masyarakat, mari kita taati populer yang sudah diberikan oleh pemerintah agar tidak menjadi jalur merah kita, agar tidak menjadi zona merah kita. Sekarang keluar kota juga kita udah takut. Mandailing sudah zona kuning katanya. Takut kita. Dengar kalimat-kalimat itu sudah takut kita. Apalagi dalam merasakannya. Minta ikuti semua aturan yang sudah baku, ikuti tatanan yang sudah baku. Seperti yang saya sampaikan tadi, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga lingkunganmu, jaga masyarakatmu. Artinya, saya yang berbuat tidak benar, saya yang tidak percaya, akan terimbas diri saya, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keseluruhan. Makanya pemerintah mengatakan bahwa ini harus secara bersama ditangani. Demikian barangkali Bu yang bisa sampaikan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini adalah pertanyaan dari Bapak Nedi Rinaldi dari Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Semoga nanti Bapak Nedi senang
dengan jawaban yang sudah Bapak berikan. Baik, kita beralih lagi untuk pertanyaan yang sebelumnya, Pak, yang tadi tertunda kepada Bapak Kapolres Mandailing Natal. Pertanyaannya tadi dari Bapak Zainal Arifin yang bertanya bagaimana penegak hukum menyikapi uang yang telah dibelanjakan tetapi tidak sesuai dengan e-katalog. Itu tadi kira-kira pertanyaannya, Pak. Baik, kepada Bapak Kapolres saya persilakan. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan itu, kami menjawab. Tentunya pengadaan itu ada ketentuan yang memang sudah ditentukan dan itu bersifat normatif. Kemudian apabila saya kira nanti kasusnya harus ini ya, kita lihat secara kasuistis gitu ya. Jadi untuk pertanyaan ini nanti bisa kami membuka membuka diri apabila dari pihak pengadaan misalnya ingin berdiskusi dengan penyidik kami terkait dengan itu, kami persilakan mungkin. Itu saja mungkin Pak dari kami Pak. Boleh saya tambahkan Pak Kapolres? Silakan Bapak. Pak Bupati. Terima kasih Pak Kapolres. Kali kepada seluruh jabat mengadakan alat-alatan ini agar benar-benar mentaati aturan dan peraturan. Kalau sehari dua hari di saat itu terjadi, mungkin seperti pembeli masker, mungkin karena tidak ada di pasaran, bolehlah kita maafkan. Tapi kalau yang lain saya minta Pak Kapolres tegas, Pak Kapolres. Saya minta sama kejaksaan, tegas kejaksaan, pandang bulu siapapun itu uang rakyat bukan untuk dipoya-poyakan oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk membeli alat peralatan, untuk membeli kelengkapan. Lagi Pak Presiden mengatakan, saya akan tugaskan PK, BPK, Polres, kejaksaan, kata beliau. Mari kita memiliki rasa malu. Masakan dalam musibah mau mengambil keuntungan lagi. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Bapak Ibu peserta webinar kita hari ini, sesi tanya jawab masih kita buka. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ya ada dari Bapak Tanjung. Silakan kepada Bapak. Terima kasih pada host. Kami ingin menyampaikan seperti apa yang disampaikan kami dengar di YouTube waktu penyampaian dari Mendikbud tentang era new normal pendidikan. Di daftar pada saat penyampaian materi oleh gugus tugas nasional terdapat 92 kabupaten kota berada pada zona hijau. Di daftar itu alhamdulillah ada Kabupaten Mandailing Natal. Ternyata di kita ini di webinar kita siang hari yang berharga ini kita berada pada zona kuning. Artinya berarti zona kuning kita berarti belum lagi akan melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Pak Nadiem. Saja yang mau kita sampaikan. Ya, terima kasih Pak Tanjung. Silakan kepada Bapak Bupati nanti. Apapun kita harus mengikuti peraturan yang berlaku dan diberikan berguna buat kita. Kita zona hijau. Kita berkelalaian kita semua. Jadi anak kuning itu bagaimana menjaga agar tidak lagi naik zona merah.
proses belajar mengajar segera dapat terlaksanakan. Walaupun juga anak kita harus belajar, akan tetapi keselamatan anak didik, keselamatan pendidik, keselamatan seluruhnya itu harus kita pikirkan juga. Karena tak ada jalan lain, mari berusaha bersama-sama. Jangan tunggu ketegasan kami, jangan tunggu kami menerapkan peraturan. Marilah kita sadar. Bayangkan masker yang sudah dibagi saja memakainya tidak mau. Ini keterlaluan kita. Jadi seakan-akan kita mencari-cari agar terus berkembang COVID-19. Janganlah begitu. Saya minta ya, tolonglah sama-sama kita kerjakan semua agar bisa dapat nyaman, aman, agar bisa hidup kita dengan tentram, agar bisa anak-anak kita belajar kembali dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Bapak Zulkarnain Tanjung sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Bupati Mandailing Natal. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Syafrini. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara kita menghadapi new normal ini, terutama dalam hal kondisi kesehatan? Di mana mereka memang harus bekerja, Pak. Pada Bapak Ketua DPRD, silakan.
sejak adanya COVID-19 ini, kira-kira dari manakah Bapak Bupati uap air panas yang ada di Sampuraga ini sebagai antisipasi mungkin dalam COVID-19? Terima kasih. Pertama itu saya diberikan Allah dorongan untuk membuka hati dan mau memperbaiki Sampuraga sebagai walaupun teman saya dari Jepang, dulunya kami sama-sama SMA di Padang Sidempuan. Beliau sesudah tamat langsung belajar ke Jepang, kuliah di dalam catatan di pemerintahan Jepang, dan namanya Sampuraga. Tidak sama kondisinya dengan yang di Sibanggor, yang bisa menawarkan berbagai macam virus. Tengah-tengah air itu yang bisa digeser, dan juga saya buat semuanya sebenarnya sudah diteliti oleh 15 dokter ahli, dan dokter-dokter itu mengatakan bahwa itu sangat baik itu mengantisipasi berbagai bagus. Saya rasa mereka berkunjung ke Sampuraga daripada ngawur ke sana kemari, yang di dalam pelaksanaan jalan dia di Sampuraga mungkin ya itu minta jangan dipeleset-pelesetkan. Itu sudah diteliti oleh berbagai macam dokter dari berbagai jenis keahlian. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Tetapi begini, di mana kita yang kita dapatkan dari Sampuraga itu air panas yang di Sampuraga. Tetapi Pak, sejak banyak sekali kalimat-kalimat di masyarakat yang memang ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat itu? Saya mau tanggapan positif mau negatif itu nggak masalah. Mungkin buat saya berbuat baik. Hal yang positif orang di Mandeng Natal bukan kegagalan, namun saya berpegang teguh bahasa dari dokter-dokter ahli yang membuat penelitian secara tertulis yang ada di tangan saya. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang stroke yang sembuh di Sampuraga bukan karena buatan saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya nggak pusing berbuat baik. Ya demikian. Iya, terima kasih Bapak Bupati Mandailing Natal. Semoga kita semua dan seluruh masyarakat mengerti dengan hal itu. Baiklah Ibu para peserta webinar kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nur Diana. Pertanyaannya ditujukan kepada diatur formula bersama Pemkab yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk mungkin dalam hal ini yang bisa menjawabnya saya akan sekitar Bapak Dr. Emil Batubara. Kepada Bapak Daud, saya persilakan. Assalamualaikum.
terima kasih atas pertimbangan karena saya harusnya tidak jadi narasumber hari ini. Tapi begitu pun yang perkara banyak pekerjaannya yang hari ini menerima ibu-ibu diri sela-selanya, saya yakin timnya juga berjuang keras untuk ini, berpres dan juga Pak Ketua DPR. Saya akan jawab sedikit ini. Kalau pekerjaan kerjakan oleh pemerintah bagaimana, belakangan ini datang lagi apa yang harus dikerjakan oleh gubernur, aturan-aturan yang diserahkan ke pemerintah daerah, kabupaten, kota juga ikut di dalam hal ini. Tapi yang terutama yang langsung kami mengerjakannya, bagaimana mengisi itu, kemudian kami minta izin sama Pak Bupati untuk melakukan ini atas nama DRD, bikin juga kepada rekan-rekan dari gugus tugas, sehingga kita lakukanlah pekerjaan ini ya setidaknya menyamankan orang di rumah dengan membuka pengetahuan ilmu bagaimana menyamankan orang di rumah sehingga tidak menambah stresnya yang bisa secara kontinu. Bahkan kita mengawalinya untuk, kalau boleh saya sebut mungkin untuk Mendeling Natal ini, kita mulai dari guru-guru dan juga anak-anak didik kita. Kemudian terhadap umum, apa yang kita lakukan kepada memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang ini di awalnya hampir 1 jam kita hanya untuk memberi pemahaman kepada peserta webinar cara bekerjanya bagaimana, sehingga terjadilah pikuk-pikuk dengan bermacam ragam cara di layar kita, tapi kita tetap melakukan itu dengan baik karena itu adalah proses pembelajaran. Tapi akhirnya sekarang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita sudah mulai mencari jadwal kapan ini terjadi. Artinya kita izin Pak Bupati dan bantuan Pak Bupati melakukan ini untuk bagaimana biar bisa berkontribusi langsung menyamankan orang di rumah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Ketua DPR, dan Bapak Kapolres yang sudah berkenan membagi waktunya di sisi-sisi waktu yang sangat berat ini, sehingga berjalan lancarnya webinar kita hari ini berbagi kaca dengan masyarakat. Terima kasih Bapak Ketua DPRD yang Natal. Bagaimana kalian jawabannya? Mudah-mudahan sudah puas ya Kak. Berikutnya ada yang ingin bertanya, ada Ibu Siti Khalijan, persilakan. Halo Ibu Siti Khalijan, silakan Ibu. Silakan hidupkan mic-nya. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Kadis Pendidikan Kabupaten Mendeling Natal. Selamat bergabung Ibu. Iya Ibu Siti Khadijah, silakan Bu. Baik, jika Ibu Siti Khadijah belum, ya sudah. Belum siap untuk memberikan pertanyaan, ada Ibu Sani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya saya tujukan untuk Bapak Bupati Mendeling Natal terkait tanggapan-tanggapan dari masyarakat tentang COVID-19. Jadi Pak,
seperti yang telah Bapak sampaikan, tadi bahwa memang ada dari kalangan kesehatan oleh Bapak tadi, dan itu yang saya dengar dari masyarakat di sekitar seperti itu. Kemudian sementara pemerintah selalu mewanti-wanti untuk kita terus waspada gitu, dan di satu sisi ketika kita selalu mengatakan untuk harus waspada dan hati-hati terhadap COVID-19, malah menjadi momok buat masyarakat dan ketakutan tersendiri gitu loh Pak. Jadi terkadang jadi kita bingung nih Pak menyikapinya. Dari satu sisi orang bilang bahwa COVID-19 itu enggak ada apa-apa, di satu sisi dari pemerintah mengatakan bahwa COVID-19 itu semakin mewabah seperti itu. Jadi kira-kira Pak, seharusnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyikapi tanggapan-tanggapan yang seperti ini, kira-kira apa gitu ya Pak? Terima kasih. Mohon maaf Ibu, kepada siapa tadi pertanyaannya ditujukan? Bapak Bupati. Oke, terima kasih Ibu. Iya, kepada Bapak. Terima kasih. Dan tegas saya sampaikan sebagaimana dunia goncang. Bukan hanya Madinah, bukan hanya Sumatera Utara, bukan hanya Indonesia, dunia mengakui COVID itu ada. Waspadai, betul kita jaga. Jangan enak-enak kita mengatakan bahwa COVID ada, bahwa dia orang SKM loh. Sekarang sedang meminta data dia, CPNS. Kalau dia tidak sadar, saya akan usulkan untuk tidak menjadi PNS dia. Untuk kita pahami bersama. Keras orangnya, memang lembut tapi keras. Yang membahayakan, janganlah dimain-mainkan. Lubu, saya, Kapolres, Ketua DPR, semua unsur Kopimda harus membesarkan hati masyarakat. Tidak terlalu hanyut takutnya. Setiap orang bila sudah terlalu lemah, terlalu takut, terlalu galau, karena itu harus dengan kuat, dengan semangat menghadapi ini semua. Tapi tidak dengan mengatakan bahwa COVID ada, itu salah. COVID itu ada. Tapi mari kita dengan semangat, mari kita jaga semua protokolernya agar COVID tidak terkena. PNS yang mengatakan COVID tidak ada, saya akan usulkan untuk berikan sanksi. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Sangat salut sama Bapak. Jempol yang banyak dibuat Bapak atas partisipasi Bapak dan keteguhan menghadapi masyarakat Mandailing Natal ini Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Satria Dharma. Kepada Bapak Satria Dharma, silakan. Iya, Pak Satria Dharma, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terutama kepada para pembicara, para materi pada siang yang berbahagia ini yang kami hormati Bapak Bupati Mandailing Natal, Bapak Kapolres, dan Bapak Ketua DPRD Madinah. Baik, dalam hal ini Dewan Riset Daerah. Ini saya singkat saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Kemarin telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan mengenai, jadi di dalam keputusan itu untuk pendidikan selain perguruan tinggi itu bahwasanya tergantung zonasi yang diperbolehkan untuk untuk sekolah itu adalah zonasi yang masih hijau. Nah, ini saya ingin bertanya juga bagaimana zonasi di Mandailing Natal begitu. Dan kalau misalnya pun hijau,
dari Menteri Pendidikan juga itu sudah uh, pedoman yang harus dipatuhi, terutama apabila orang tua tidak mengizinkan anak untuk perguruan tinggi juga. Dan kita ketahui bersama juga di Mandailing Natal juga ada beberapa perguruan tinggi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana sih status zona di Mandailing Natal saat ini dalam menghadapi ini normal? Apakah kuning, apakah hijau, atau merah? Pendidikan di masa new normal ini khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Jadi kami mengharapkan mungkin arahan juga masukan-masukan juga tanggapan dari Bapak Ibu Bapak yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin untuk menanggapi pertanyaan Bapak pertama ke Bapak Bupati Mandailing Natal, pada Bapak siapa silakan. Terima kasih Pak Dharma bahwa apa yang Bapak sampaikan itu benar. Sekarang ini kita berada di zona kuning yang dulunya hijau. Juga adalah akibat kelalaian kita, namun tidak perlu kita perpanjang terlalu lama melihat ke belakang agar bisa aman kita semua. Dan pelaksanaannya harus kita menunggu ketentuan pemerintah pusat. Saat ini sedang digodok 102 kabupaten kota itu diberikan hak ajar dan bimbingan dengan peraturan dengan tataran yang akan ditentukan oleh 4 menteri menandatangani pendidikan yang sudah kita berlakukan, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Mendikbud, dan Menteri Kesehatan. Nanti apabila sudah keluar peraturannya, ini akan kami sosialisasikan, akan kita laksanakan. Mari semua kabupaten kota di Indonesia akan diberikan new normal itu masuk Mandailing Natal. Terima kasih. Iya, terima kasih menjawab secara cepat. Iya, kira-kira masih ada pertanyaan dari para audiens? Ini may lakukan ibu na yon, may ibu naman. Ibu, saya mohon izin sebentar Ibu ya. Iya, silakan Bapak. Izin sebentar ya. Izin keluar sebentar. Silakan Bapak. Bu Rina, Ya Pak. boleh ada pertanyaan nih? Iya, silakan Bapak. Lanjut. Dari penjelasan Pak Bupati Mandailing Natal bahwa Mandailing Natal berada pada zona persiapan untuk belajar di sekolah pada tanggal 13 Juli 2020 sesuai keputusan 4 menteri tadi, berarti kita belum. Kemudian kita berada pada zona kuning. Berarti kita adalah era persiapan protokol kesehatan di tingkat sekolah dalam rangka persiapan di normal. Saran saya kepada kita semua, saya rasa, atau kepada para pemateri, perlu kita cari solusi cara baru dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan ini, model baru, cara penyuluhan, pembinaan atau pendampingan baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, untuk saat ini mungkin yang bisa menanggapi adalah Bapak Kapolres Mandailing Natal. Kepada Bapak saya persilahkan. Terima kasih Pak, sarannya saya kira memang bagus. Artinya selama ini kita bukan hal-hal terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat, namun masih belum
hasilnya tentunya perlu kita tingkatkan lagi. Dan tentunya pola komunikasi kita terkait dengan sosialisasi tentunya perlu kita variasikan gitu Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita bagaimana supaya protokol kesehatan itu dipahami dan ditaati setelah dilaksanakan oleh masyarakat. Kami tadi di awal sudah menyampaikan bahwa saran supaya selain sosialisasi, simulasi, tapi tak kalah pentingnya adalah supervisi. Gimana supaya hal-hal yang sudah kita lakukan protokol kesehatan tadi bisa berjalan. Gitu. Contoh di wilayah kita kan yang paling susah mungkin pasar, gitu ya, karena memang kondisinya demikian. Namun kita punya cara seperti tadi Pak Ketua DPRD sampaikan, mungkin kita fokus ke salah satu sisi, misalnya pedagang, itu mungkin sudah bisa mencegah hanya dari sisi pedagang saja. Jadi pastikan harus pakai masker misalnya, itu kan menjadi suatu kondisi yang sudah bisa dikatakan lumayan untuk kita mencegah COVID. Mungkin itu cara-caranya Pak, cara-cara yang lebih edukatif, kemudian lebih sifatnya membimbing gitu Pak. Jadi tidak hanya menghimbau tapi membimbing. Membimbing berarti kita harus turun ke lapangan. Tidak hanya menghimbau, menyampaikan melalui media sosial atau apa, tapi turun langsung untuk melihat langsung prakteknya. Mungkin itu tanggapan dari kami. Iya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ketua DPRD Madinah dapat menanggapi pertanyaan dari Bapak Anjung kepada Bapak DPRD, Ketua DPRD, saya silakan. Halo, Bu Rina. Iya Bu. Itu Bapak Ketua DPRD, saya lihat dari chattingnya izin keluar karena memimpin rapat. Oke. Baik, kita lanjutkan kalau gitu pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz Nasution kepada narasumber kita, Bapak Kapolres Mandailing Natal. Baik, pertanyaannya adalah WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menerbitkan pedoman transisi menuju the new normal atau tatanan kehidupan baru sebelum benar-benar vaksin COVID-19 ditemukan. Pedomannya selain upaya-upaya pencegahan berupa jaga jarak, cuci tangan, dan berupa himbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, pedoman lainnya adalah pemerintah harus bisa membuktikan bahwa transmisi virus COVID-19 sudah bisa dikendalikan dan juga tersedianya dan siapnya sistem identifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Pertanyaannya adalah sejauh mana saat ini upaya pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terhadap kedua hal ini. Pembuktian terkait transmisi virus COVID-19 di Madinah, di mana statusnya naik level dari zona hijau ke kuning. Kemudian, bagaimana dengan kesiapan sistem dari otoritas kesehatan kita di Madinah terkait identifikasi? Nah, itu pertanyaannya Pak. Kepada Bapak Kapolres, saya persilakan. Terima kasih Mbak. Terkait dengan itu, kami menjawabnya secara porsi tugas kami di gugus tugas itu. Saya kira pembuktian tentang transmisi tadi kan sudah jelas dari hasil
bahwa ada satu yang positif dari wilayah Kota Nopan dan hasil riwayat perjalanan adalah memang dari zona merah yang bersangkutan. Kira satu bukti bahwa pembuktian bahwa memang ada transmisi dari interaksi antar manusia. Kemudian terkait dengan kesiapan pemerintah daerah, saya kira nanti mungkin ada instansi terkait yang lebih kompeten terkait itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, masih adakah yang bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, baik saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Kapolres karena untuk saat ini Bapak Kapolres yang sedang standby di tempat berhubung Bapak Ketua DPRD sedang izin ada rapat sebentar. Pertanyaannya Pak, bagaimana menyikapi rencana masuk sekolah nantinya dan bagaimana tanggung jawab sekolah yang memaksa masuk dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan setelahnya. Apakah itu menjadi tanggung jawab pihak yang tidak memenuhi protokol tersebut? Nah, silahkan Pak. Baik Pak, terima kasih. Terkait dengan kebijakan untuk memasukkan memulai pendidikan anak belajar secara langsung, saya kira itu kita menunggu keputusan dari pemerintah pusat di mana sedang mengkaji, dan kajian tersebut kan didasarkan oleh pada masukan dari lapisan-lapisan gugus tugas mulai dari level terbawah sampai dengan level pusat. Saya kira kita tunggu saja itu. Kemudian terkait dengan tentunya semua pihak harus mentaati itu. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan kita bersama, kepentingan untuk anak didik kita terkait dengan adanya ancaman virus corona. Saya kira itu Mbak. Baik, kira-kira Pak, adakah sanksi yang diberikan pada orang yang bertanggung jawab yang memberikan izin untuk itu? Ya nanti dari pihak ya Mbak, nanti kan keputusan pemerintah kan akan ada ya Pak, keputusannya misalnya tentunya semua pihak akan harus mentaati itu dan tentu ada sanksi hukum. Tapi kan kita lebih cenderung sifatnya edukatif, persuasif. Ya mumpung belum terjadi ya kita coba mensosialisasikan lah kepada para pihak untuk Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari saya beritahukan kepada para seluruh peserta webinar kita hari ini agar tidak lupa mengisi feedback yang telah dikirimkan di linknya, karena nanti sertifikat kita dapat jika sudah mengisi link feedbacknya. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hari ini kita ada door prize berhadiah e-book yang dengan tema hukum seputar COVID-19 dalam tinjauan syariah, karangan Dr. Firanda Andirja LCMA. Nanti yang ingin menjawab silahkan melambaikan tangan. Baik, saya beri pertanyaan yang pertama. Siapakah narasumber kita pada hari ini? Siapakah narasumber kita pada hari ini? Sebutkan nama dan jabatannya. Silahkan melambai kepada para peserta kita. Nggak mungkin kita kan? Ya,
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narasumber kita pada hari ini ada 3 orang yang cakep-cakep banget. Satu Pak Kapolres, Bapak Horas Tua Silalahi, Bapak Bupati Mandailing Natal, Dr. Sution, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, RW DPD Luis. 3 yang cakep. Oke, boleh diulang Bu nama dari Bapak Kapolres kita tadi? Bapak Horas Silalahi. Horas, siapa tadi Bu? Horas Tua Silalahi. Iya, benar Bu. Pangkatnya apa Bu? AKBP. Iya. Komisaris Besar Polisi. Oke, selamat Ibu. Aplaus deh buat Ibu Mas Lanwarna. Nanti hadiahnya akan dikirimkan kepada Ibu. Jadi tolong Ibu kirimkan nomor WA-nya. 0822 92. Wah, hati-hati nih Bu, nanti malam banyak yang menghubungi penggemar rahasia. Selamat Ibu. Oke, untuk selanjutnya saya ada pertanyaan lagi. Silakan nanti langsung melambaikan tangannya. Pertanyaannya melalui emoticon yang ada di layar ya, layar handphonenya atau laptopnya. Baik, pertanyaannya. Sebutkan tema webinar kita pada hari ini. Ya, ada Bapak Dr. Asep. Maaf Kak, ada Bapak Dr. Asep duluan ya. Oke, silakan yang lain. Cepat-cepat dia dapat. Silakan melambai. Bapak Dr. Asepnya batal. Ayo silakan tangannya lambai. Ya, ternyata ada Pak Zulkarnain Tanjung. Silakan Bapak dijawab. Nyaman di era new normal. Lebih kencang Pak suaranya Pak. Nyaman di era new normal. Nyaman di era new normal. Senyaman itulah Pak harusnya Pak energinya untuk menjawabnya. Nomor WA masih perlu nggak Pak? Dicatat Pak. Di screen saya kirim. Iya, terima kasih Bapak. Silahkan ditunggu nanti hadiahnya ya Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya kami masih buka kepada para peserta. Masih ada kira-kira pertanyaan? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar ketiga DRD Kabupaten Mandailing Natal pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara webinar kita. Dan sampai jumpa pada webinar berikutnya yang insya Allah 2 minggu ke depan akan kita adakan lagi dengan tema yang baru lagi. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Bapak Bupati Mandailing Natal, Bapak Ketua DPRD Mandailing Natal, dan Bapak Kapolres Mandailing Natal yang sangat super dan hebat. Terima kasih kepada seluruh peserta audiens yang telah bergabung. Saya Rina Yulida, selaku moderator, mengucapkan